Nama saya Eri Fajri, NPM 2052011-094. Saya akan menjelaskan tentang makalah yang saya kerjakan yang berjudul tentang kewajiban bawahan dalam etika kelembagaan profesi kepolisian. Yang pertama adalah latar belakang. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disingkat Polri merupakan satu lembaga penegak hukum di Indonesia. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum di tanah air, maka Polri diharapkan mampu menjaga keamanan sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera. Berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, lembaga kepolisian adalah kekuatan utama dalam hal pertahanan dan keamanan di Indonesia. Sementara menurut pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri sebagai alat negara memiliki peran penting sebagai berikut. Yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, menegakkan hukum. Dan yang ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Setiap anggota Polri memiliki kewajiban sesuai dengan ruang lingkup masing-masing. Menurut pasal 7 angka 3 Peraturan Polri nomor 14 tahun 2011, berikut kewajiban anggota Polri. Yang pertama, melaporkan kepada atasan apabila mendapatkan hambatan dalam pelaksanaan tugas. Yang kedua, melaksanakan pemerintah atasan terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Yang ketiga, memerintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Yang keempat, melaporkan kepada atasan pemberi perintah atas penolakan perintah yang dilakukannya untuk mendapatkan perlindungan hukum dari atas pemberi perintah. Yang kedua, ada rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis menarik dua rumusan masalah diantaranya, yaitu yang pertama, bagaimana kewajiban bawahan dalam etika kelembagaan profesi kepolisian. Yang kedua, apakah tindakan yang dilakukan oleh Barda Richard Eliezer sesuai dengan kode etik kepolisian? Yang di sini ada yang C, pembahasan. Yang pertama, kewajiban bawahan dalam etika kelembagaan profesi kepolisian. Berdasarkan ketentuan etik kelembagaan pasal 7 angka 3 Kode Etik Profesi Polisi menyatakan bahwa setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai bawahan wajib yang pertama, melaporkan kepada atasan apabila mendapatkan hambatan dalam pelaksanaan tugas. Yang kedua, melaksanakan perintah atasan terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Yang ketiga, menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Yang keempat, melaporkan kepada atasan pemberi perintah atas penolakan perintah yang dilakukannya untuk mendapatkan perlindungan hukum dari atasan pemberi perintah. Pada poin B dijelaskan bahwa harus melakukan perintah atasan terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Dalam hal ini, jika kita melihat apa yang diperintahkan oleh Ferdy Sambo sebagai atasan terhadap bawahannya di luar dari kapasitas kewenangannya sebagai atasan, sehingga poin ini menekankan kepada bawahannya untuk lebih berani bersikap dalam menjalankan perintah atasan. Pada poin C juga dijelaskan bahwa bawahan harus menolak atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Bahwa hal perintah untuk melakukan pembunuhan terhadap orang lain, terlebih sesama polisi, merupakan suatu tindakan yang sudah bertentangan dengan norma hukum. Sehingga seharusnya kewajiban daripada seseorang bawahan adalah menolak dan tidak mengikuti perintah tersebut. Joshua tentu perintah yang diberikan oleh atasannya tersebut merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan norma hukum. Yang dalam hal ini juga diatur dalam kode etik. Namun mengapa dalam hal ini justru berada Richard tetap melaksanakan perintah tersebut? Terdapat konflik dalam diri Barda selaku bawahan. Di satu sisi dia tidak boleh melakukan suatu tindak pidana, dan kemungkinan kalau dia tidak melakukan tindak pidana dapat dipidana. Tapi di sisi lain ada perintah jabatan yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh si penerima perintah tersebut. Pada pasal 51 KUHP ayat 1 menyebutkan barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana. Pasal 51 KUHP ayat 2, perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah mengira dengan itikat baik bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. Tentunya antara kode etik dan ketentuan pidana yang mengatur bertentangan sehingga menimbulkan paradigma hukum di kalangan masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan oleh Barda Richard Eliezer. Yang kedua, tindakan yang dilakukan oleh Barda Richard Eliezer sesuai dengan kode etik kepolisian.
Kasus pembunuhan ini memerlukan waktu yang cukup lama dalam mengungkapkan kebenaran material yang sebenar-benarnya. Hal ini dikarenakan adanya upaya yang dilakukan oleh Ferdi Sambo selaku atasan untuk menghalangi proses penyidikan. Berbeda halnya dengan apa yang dilakukan oleh Barda Richard. Memang pada awalnya dia tetap melaksanakan motif yang dilarang oleh Irjen Ferdi Sambo selaku atasannya. Namun hingga pada akhirnya Barda Richard memutuskan untuk beralih menjadi justice collaborator dan mengungkapkan kebenaran yang terjadi terkait dengan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Namun ketika menjalani sidang kode etik, Profesi Polisi Barda Richard dinyatakan tidak bersalah dan tetap dipertahankan sebagai anggota polisian walaupun tetap menjalani pidana pokok sesuai dengan putusan pengadilan. Komisi Kode Etik Polri memastikan bahwa Barda Richard tetap menjadi anggota Polri. Sanksi kode etik yang diterima oleh Barda Richard sangat ringan, dikarenakan berbeda jauh dengan sanksi etik Ferdi Sambo yang diberhentikan dengan tidak hormat. Barda dengan Irjen dianggap menjadi alasan pembenar mengapa Richard tidak dapat menolak perintah penembakan tersebut. Alasan-alasan pemberatnya adalah bahwa Barda Richard Eliezer menggunakan penyalahgunaan senjata api dinas yang mengakibatkan hilangnya seseorang nyawa. Pasal-pasal yang dilanggar oleh Barda Richard antara lainnya pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2002 tentang pemberhentian anggota Polri Junto, pasal 5 ayat 1 huruf O dan atau pasal 6 ayat 2 huruf B atau pasal 8 huruf B dan C dan atau pasal 10 ayat 1 huruf F. Di sini kesimpulannya adalah bahwa bawahan memang diberikan suatu kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan perintah daripada atasannya. Namun sebelum melaksanakan perintah daripada atasan tersebut, pentingnya untuk memahami terlebih dahulu apa alasan daripada pemerintahan tersebut. Dengan pemberlakuan kode etik profesi polisi pada etika perkembangan ini tentu harus menjadi dasar bagi setiap bawahan maupun atasan yang bertindak, sehingga kedepannya diharapkan kebijaksanaan dalam bertindak kasus pelanggaran kode etik sepertinya juga tidak akan terulang lagi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.